Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab a'azzani a'azzakumullah, subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum bi abri internet. Asallah an yusahilakum jami'an. Nastamir dirasatana al-mutala'ah bil kitab Tajdidul Iman. Pada pelajaran yang lalu kita telah sampai yaitu pembahasan tentang keimanan, yang mana keimanan itu kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu naik yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turun itu dengan kemaksiatan. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullah, fal abdul mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amraini. Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan seseorang hamba yang beriman itu hendaknya dia selalu, sekali lagi, seseorang yang beriman yang mendapatkan petunjuk itu, ia selalu menjaga keimanannya dalam dua perkara. Nah, dalam dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama dari di antara dua tersebut, tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqquqi bihi ilman wa amalan halan. Tahqiqul iman, yaitu merealisasikan keimanan dan cabang-cabangnya. Wa tahaqququ, kemudian dia membenarkannya dengan ilmu, kemudian dia beramal dengan segera. Jadi salah satu yang pertama yang perlu diketahui dan yang harus dijaga, diminta untuk menerapkan keimanan tersebut. Agar kita punya keimanan itu, kita harus dengan cara belajar. Belajar, mencari ilmu. Kemudian menerapkannya. Kemudian watsani, yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqiduha au yunqisuha minal fitan al-zahirah wal batinah. Yang kedua yaitu berusaha untuk mencegah apa yang meniadakan tentang keimanan. Dia berusaha mencegah untuk meniadakan keimanan. Wa yunaqidhuha, kemudian yang membatalkannya. Wa yunqisuha, yang mengurangi keimanan tersebut dari fitnah-fitnah al-zahirah yang tampak, wal batinah maupun yang tidak tampak. Wa yudawi ma qassara minal awal, kemudian dia mengobati dan berusaha mengurangi dari pertama. Maksudnya dia sebelum imannya itu hilang, imamnya turun, maka dia harus kembali kepada yang pertama, yaitu dia mempunyai ilmu, belajar maksudnya. Kemudian segera dia menerapkan dari ilmunya tersebut. Ini maksudnya ya. Jadi wayudawi, dia mengobatinya, kemudian berusaha mencari kekurangannya itu dilengkapi, ya kan? Dengan dengan yang pertama. Maksudnya dengan ilmu. Apa aja yang kira-kira bikin lemahnya iman? Apa saja yang bisa membatalkan iman? Semacam itu. Wa ma tajarru'a alaihi minatsani, kemudian dia menguranginya, yaitu dengan yang nomor 2 ini. Maksudnya dia setelah melaksanakan ilmu yang baik, setelah mendapat ilmu yang baik, kemudian dia mengurangi, kemudian dia mengamalkannya, kemudian yang kedua dia akan terjaga dari yang membatalkannya, kemudian yang mengurangi keimanannya, kemudian mencegah apa yang bikin meniadakan iman tersebut jadi hilang. Nah, kemudian bitaubah,
yaitu dengan bertaubat, bitaubah nusuh, ya kan? Bertaubat dengan betul-betul, ya kan? Wa tadzarukal amr, kemudian dia memperbaiki, memperhatikan urusan sebelum meninggalnya. Dan sekali lagi, agar iman kita selalu terjaga, maka kita harus apa? Pertama, diantaranya punya ilmu, belajar. Kemudian yang selanjutnya mengamalkannya. Yang ketiga yaitu kita setelah menjalankan yang pertama, kita berusaha mengetahui apa kekurangannya. Kemudian ditambal, ditutupin dengan taubat. Setelah itu apa? Memperbaiki apabila ada kekurangan imannya. Imannya kalau ada kurang, kita tutupi dengan kebaikan, kita sempurnakan, semacam itu. Kemudian selanjutnya, fa fi hadza tanbihun ala ahmiyah mura'atil janibaini, ya. Maksudnya penjelasan ini mengingatkan, ya kan, memberikan peringatan agar mengingatkan yang terpenting agar memperhatikan dua posisi atau dari dua segi, ya. Faya'ni al-abdu bijanibi tasdidil iman wa quwwatihi wa ziyadatihi, yaitu hendaknya seorang hamba itu memperhatikan dari sisi agar selalu memperbarui keimanan, kemudian menguatkannya dan menambah keimanannya, memperbarui, diperkuat dan ditambah. Wasa'i fi takmilihi bi fi'li at-ta'ati wa imtithali amrillah. Kemudian dia berusaha selalu menyempurnakan dengan perbuatan ketaatan kepada Allah dan yang semisalnya, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar iman kita itu selalu baik, agar kita iman selalu tambah dan kuat, maka kita berusaha menyempurnakan dengan perbuatan, dengan ketaatan kepada Allah dan yang sejenisnya. Intinya sejenisnya di sini yang intinya ketaatan kepada Allah. Melihat apa yang memperkuat keimanannya. Kemudian dia melaksanakan perintahnya Allah. Contohnya diantaranya memperkuat dengan puasa, memperkuat dengan menundukkan pandangan, ghaddul basar, jangan melotot terus seperti ikan bandeng, ya kan? Kalian pernah lihat ikan bandeng? Ikan bandeng itu nggak pernah kedip matanya kalau udah mati, ya kan? Melek terus. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau kalian melihat seorang yang bukan mahramnya atau ajnabi. Baik. Kemudian selanjutnya, wa yas'a fi daf'il umuri allati tud'iful iman wa tunqisuhu. Kemudian dia selalu berusaha untuk mencegah perkara-perkara yang melemahkan dan mengurangi keimanan. Nah, ingat ini. Kita diminta untuk apa? Selalu berusaha mencegah, ya, perkara-perkara yang mana perkara tersebut ingin lemah dan terkurangnya keimanan kita semua. Wa hadza yatatallabu ma'rifatu amrayni 'azimaini thumma al-'amalu wa sa'yu 'ala tatbiqihima. Masyaallah. Wa hadza, dan intinya kesimpulannya, ya kan, kita diminta untuk mengetahui dua perkara yang besar, ya. Kemudian kita apa? Mengamalkan dan berusaha untuk menerapkannya. Agar apa? Agar kita tetap iman kita itu tidak berkurang dan iman kita tetap tidak lemah. Kita memperhatikan dua perkara yang penting, yang sangat agung, yaitu apa? Kita berbuat, ya, beramal, kemudian apa? Berusaha selalu menerapkan. Selalu, kadang namanya iman itu kadang turun. Makanya kita selalu bagaimana biar istiqomah. Al-awwal, yang pertama di sini jelaskan, al-awwalu asbab ziyadatil imani wa quwwatihi. Yang pertama, kita harus mengetahui sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang membuat tambahnya keimanan dan menguatkannya. Nah, kita harus tahu dulu, ya. Ya, yang kedua, asbab nuksil iman wa dha'fihi. Kita harus tahu sebab-sebab apa yang menurunkan keimanan dan melemahkannya. Kita harus tahu dua ini. Apa sebabnya iman itu agar naik dan apa sebabnya iman itu bisa turun dan lemah. Nah, kita harus memperhatikan ini. Selalu menjaga ini. Wa hiya katsiratun walakinna asyiru ila ahammiha ala wajhil ikhtisari wal ijazi.
seharusnya sangat banyak sekali ya sebab-sebab agar menambahkan keimanan dan memperkuat. Kemudian juga sebab-sebab turunnya keimanan dan lemahnya, sebab-sebab turunnya dan lemahnya keimanan. Wahya katsiratun, sangat banyak sekali. Walakin akan tetapi kata Syekh mengatakan, saya di sini akan memberikan di antara kedua yang terpenting. Maksudnya apa? Hanya memberikan ringkasan saja. Memberikan ringkasan, tidak banyak, yang terpenting saja. Kemudian Syekh mengatakan, wa nabda'u awalan bi dzikri ahamil umuri al-ba'itsah ala ziyadatil imani wa tasdidihi. Kita mulai yang pertama ya bizikri ahamil umur, yaitu dengan mengingatkan yang terpenting dari segala sesuatu, al-ba'itsah, yang condong ya yang selalu agar menambah keimanan dan memperbarui. Maksudnya saya mengatakan akan mengingatkan yang pertama itu apa, agar tambah selalu keimanan dan penguatannya. Di antara agar tambah dan memperkuat keimanan, yang pertama di antaranya adalah ta'allum al-ilmi asy-syar'i. Yang pertama apa? At-ta'allum al-ilmi asy-syar'i. Agar tambah keimanan kita, ya. Sebab-sebab di antara tambahnya keimanan dan memperkuatnya yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita belajar ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i. Fa bil ilmin nafi', ya. Al-ilmi al-kitabi was sunnah yazidul iman wa yakfi hatta yatamakkana fil qalbi. Dengan ilmu yang bermanfaat, maksudnya ilmu yang bermanfaat di sini dengan ilmu kitab was sunnah, yaitu dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yazidul iman, dapat menambahkan keimanan dan memperkuatnya sampai yatamakkana fil qalbi, sampai apa? Bisa mengokohkan hatinya. Dengan ilmu itulah, dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka apa? Bisa mengokohkan hati kita, ya. Wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan, dan pintu-pintu ilmu syar'i itu sangat banyak sekali. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qiraatul Qur'anul Karim wa tadabbur. Yang pertama, termasuk di antara yang demikian itu adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, wa tadabburuhu, kemudian mentadaburinya, memahaminya. Nah, di antara memperkuat keimanan itu, sebab-sebab memperkuat keimanan, yang pertama apa? Kita membaca Al-Qur'an, kemudian apa? Kita mentadaburinya. Mentadabbur itu artinya memahami, menelaah, ya kan? Memikirkan akan kuasaannya Allah dengan cara tadabbur. Fa inna kalamallah a'zam ma yazidul iman, ya. Sungguhnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang pertama kali, yang paling terbesar untuk menambahkan keimanan. Nah, jadi agar ilmu kita itu, agar keimanan kita itu bertambah dan semakin kuat, itu dengan Al-Qur'an. Karena yang paling pertama kali untuk menumbuhkan keimanan itu apa? Yang paling terbesar dengan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unsilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kami turunkan Al-Qur'an, maksudnya surat, faminhum, kemudian mereka ada yang mengatakan, orang kafir, ayyukum, ya, apakah di antara kalian zadathu hadhihi imanan? Maksudnya dengan turunnya Al-Qur'an ini, surat ini, apakah menambahkan keimanan kepada kalian? Semacam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, ya. Kemudian orang-orang yang beriman, dia akan menambahkan kepada mereka keimanan tentang surat tersebut atau Al-Qur'an tersebut. Wahum yastabshirun, dan mereka bergembira dengan berita tersebut.
Itu kalau orang-orang yang mukmin. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, ya. Dan adapun orang-orang yang di mana hati mereka terdapat sebuah penyakit nifak, ya, kemunafikan, ya. Fazadathum, kemudian akan selalu menambahkan ke mereka rijsan, kotor, ya, kemunafikan tersebut, ila rijsihim, kemunafikan kepada mereka atau kekotoran kepada mereka, wa matu wahum kafirun, dan tidaklah mereka itu meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ini jadi kalau seorang beriman, tatkala dia itu mendapatkan surat Al-Quran, maka dia menambahkan keimanan. Dan yang paling terbesar untuk menambahkan keimanan dan memperkuat keimanan dengan cara apa? Membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi. Sekarang saya bertanya, ya kan, berapa kalikah kita dalam membaca Al-Quran? Atau mungkin berapa juzkah yang kita baca dalam Al-Quran? Oke, nanti akan kami tanyakan setelah akhir ini, ya. Kemudian penjelasan yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, ya, kepada yang lurus. Nah, Al-Quran memberikan petunjuk, mengarahkan jalan yang tepat, yang lurus, tidak belok. Maksudnya belok itu yang salah, tidak, ya. Inna hadzal qur'an yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, untuk ke jalan yang lurus. Selanjutnya lagi, wa qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadzabbarunal qur'an am ala qulubin akfaluha, ya. Tidaklah kalian memahami Al-Qur'an, ya. Am ala qulubin, apakah atau mungkin hatinya akfaluha, ada penutupnya. Orang yang tidak mentadabburi Al-Quran mungkin hatinya tertutup, ada penutupnya, ya. Apa penutupnya? Nanti saya menjelaskan lagi. Kemudian selanjutnya, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, ya. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya tidak pada di sisi Allah Al-Quran tersebut, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka dia mendapatinya banyak perselisihan. Bahwa Al-Quran itu adalah miliknya Allah, dari Allah, ya. Tidak ada perselisihan. Banyak sekali orang yang kafir belajar Al-Quran, kemudian dia beriman kepada Allah. Ceritanya beruntut, nasihatnya itu sama, tidak pernah berubah. Kalau di dalam agama-agama yang lain ada perjanjian baru, perjanjian lama, yang dulu zina berdosa menjadi tidak berdosa, kemudian menghalalkan berbagai macam cara, tergantung istilahnya apa, kitabnya yang mana. Tetapi Al-Quran sama. Makanya banyak orang yang masuk di dalam Al-Quran tatkala dia mau mentadabburinya. Jangan sampai kita kalah kepada orang-orang yang mu'allaf. Yang mu'allaf itu dia belajar betul-betul, kemudian jadi seorang ustadz. Ya, kita dari lahir, ya. Dari lahir kita agama Islam, keluar agama Islam, belajar di pesantren, tetapi kita biasa-biasa saja, berdakwah nggak bisa. Berdakwah tidak harus seorang ustadz. Antum boleh menjadi seorang TNI, kalian berdakwah di anggota-anggota kalian, contoh jadi TNI yang baik, saatnya adzan berhenti latihan, atau mungkin mengingatkan untuk membaca Al-Quran. Silahkan jadi dokter yang baik, tidak boleh bohongin para pasien, nakut-nakutin pasien, ya kan? Mengkorupsi harta dari pasien yang tidak baik. Dari pemerintah silahkan. Yang penting kalian itu tetap memberikan nasihat, ya. Silahkan berbagai profesi, tapi dakwah harus di bawah. Dakwah tidak harus di masjid, dimanapun, fi ayyi makan, ya. Di kulli makan, di tempat manapun bisa berdakwah. Naam. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitab maksudnya Al-Qur'an, anzalnahu kami turunkan kepada kalian, mubarakun diberkahi atau barokah, ya. Diberkahi. Liyatadabbaru, untuk bagi mereka yang mau mendadaburi dengan ayat-ayatnya,
Walitadzakkara ulul albab, dan untuk mendapatkan atau menjadikan pengingat bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu Al-Quran. Kalau kita nggak mau membaca, nggak mau mentadaburinya, kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Tetapi orang yang membaca Al-Quran pun sudah mendapatkan pahala, ya. Itu tahapannya semacam itu. Kalau belum bisa memahami, minimal membaca. Coba kembali lagi, berapa juskah kalian membaca Al-Quran dalam satu hari? 5 juz? Berat Ustadz, ya sudah. Satu juz berat Ustadz. Satu juz berat. Ya udah, 1 lembar saja. Pernahkah dalam sehari kalian selalu membaca Al-Quran walaupun 1 lembar dalam satu hari? Saya tidak mengatakan berapa juz. 1 hari 1 lembar saja. Bisakah? Setiap hari? Nggak bisa, ya udah turun. Menjadi 1 halaman saja. 1 halaman. Apakah kalian dalam sehari mesti membaca Al-Quran dalam 1 halaman? Atau berat? Ya udah, kami turunkan menjadi separuh halaman. Bisakah 1 hari selalu? Atau mungkin selama kalian di pondok sampai sekarang ini, ya kan? Sampai sekarang ini nggak pernah meninggalkan Al-Quran, walaupun hanya sekedar setengah halaman membaca Al-Quran. Apakah berat? Oke. Saya turunkan cuma 1 ayat saja di dalam 1 hari. Ini di luar sholat loh ya. Pernahkah kalian setiap hari, ya, sampai sekarang ini selalu membaca Al-Quran walaupun 1 ayat? Waduh, berat Ustaz. Masih berat. Ya sudahlah. Bisakah kita dalam 1 hari, walaupun kita nggak sempat membaca Al-Quran, kita memegang Al-Quran saja dan mengatakan dirinya, saya belum membaca Al-Quran. Pernahkah dalam story semacam itu, introspeksi? Belum. Berat. Ya sudah, kalau kita megang aja susah. Yuk, ya sudah. Kita melihat aja Al-Quran. Pernahkah kita sehari selalu melihat Al-Quran? Sesibuk apapun, saya hari ini belum melihat Al-Quran. Pernahkah melihat? Melihat saja? Belum. Masya Allah. Yang terlahir gak usah melihat ya, dalam hati. Ya Allah, saya 1 hari ini belum membaca Al-Quran, ya Allah. Ya kan? Pernahkah kita introspeksi semacam itu dalam 1 hari? Dan gak pernah putus. Agar kita tercatat tidak orang yang melupakan Al-Quran. Nggak pernah. Mungkin di antara kalian mengatakan, saya belum pernah Ustadz. Saya selalu membaca Al-Quran mungkin. Oke. Ya kan? Ada yang sebagian, waduh, jangan saya introspeksi Ustadz, nggak pernah saya ingat Al-Quran. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, tidak ada kemudahan lagi atau tidak ada keringanan lagi. Terakhir, sampai dalam hati kita tidak introspeksi bahwa saya hari ini belum membaca Al-Quran. Sehingga kita introspeksinya dosa apakah 1 hari ini yang menghalangi untuk membaca atau mungkin melihat atau introspeksi di dalam tidak pernah membaca Al-Quran. Dosa apakah? Padahal Al-Quran sebagai petunjuknya kaum muslimin. Dan ingat, kita harus bangga dengan Al-Quran. Kita kadang-kadang kalah dengan orang yang lain agama non-muslim. Mereka dengan bangganya memegang kitab, berjalan di bus, dia menghargai kitabnya. Sementara kita punya kitab berbagai macam model, ada Quran saku, Quran di Android, ya kan? Kita kadang-kadang malu membaca Al-Quran di bus. Malu kita berjalan sambil membaca Al-Quran. Malu kita sambil merocah Al-Quran. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran. Karena kenapa? Orang yang benar, yang selalu memperhatikan Al-Quran, pertama, dia akan menambahkan keimanan. Dan keimanan yang paling besar untuk agar bisa mendapatkan keimanan selalu meningkat, yaitu gemar membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran akan nanti diberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Ya. Al-Quran tidak akan betah, tidak akan rela tatkala melihat kita masih masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memberikan penolong buat kita semua. Mungkin itu aja anak-anakku yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan maupun membacaan kitab atau menerjemahkan. Kami juga manusia, kadang ada salah dan tempatnya salah dan pelupa. Nanti bisa didiskusikan apabila yang belum jelas. Hayanah tatim biqiraati du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.